Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Delavilla Ramadhani, mahasiswa Matematika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan NIM 1251450022. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal ujian akhir semester yang diberikan dosen saya pada mata kuliah algoritma, yang dimana saya diminta untuk mencari mahasiswa hantu di aktivitas e-learning dengan menggunakan program Python. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membaca data JSON yang telah tersedia dan memastikan apakah data benar-benar valid. Dengan langkah awal yaitu saya akan mengimport lalu menggunakan try except untuk membaca file data aktivitas mahasiswa, dan jika berhasil, selanjutnya saya akan menyimpan data pada variabel data_aktivitas. Di step yang pertama, jika file not found error atau file tidak ditemukan, maka program akan error dan dihentikan menggunakan resystem exit. Example yang kedua yaitu JSON decode error, yang dimana jika valid tapi JSON tidak valid, maka akan di print error dan dihentikan dengan resystem exit. Langkah terakhir, saya coba untuk print jumlah mahasiswa dengan len data aktivitas. Pada bagian B, yang pertama saya lakukan adalah import pandas dan membuat fungsi flatten_aktivitas, yang dimana tujuannya untuk mengubah struktur data JSON yang bertingkat menjadi data frame pandas dengan satu baris untuk setiap aktivitas mahasiswa. Pada awal fungsi itu saya membuat list kosong, lalu saya looping pada setiap mahasiswa untuk mengambil NIM, nama, serta kelas. Dan looping yang kedua itu di log harian untuk mengambil tanggal dengan try except dan mengkonversi tanggal ini jadi datetime.pd to daytime. Try except digunakan karena jika format tanggal tidak valid, itu akan saya isi dengan NaT. Yang ketiga, looping aktivitas untuk mengambil waktu mulai dan waktu selesai. Lalu, menggunakan try except lagi untuk menggabungkan tanggal serta waktu untuk membentuk datetime mulai dan datetime selesai. Dari hasil tersebut, saya menghitung durasi aktivitas dalam menit. Jika ternyata terjadi error atau format salah dan waktu tidak ada, maka datetime diisi dengan NaT dan durasi diisi dengan 0. Lalu semua data tersebut saya masukkan ke dalam dictionary dan ditambahkan list row. Di akhir fungsi, saya mengonversi row menjadi pandas.frame. Setelah di-return, saya mengecek apakah kode sudah berhasil dengan melakukan print. Selanjutnya, code ketiga atau bagian C, proses pengumpulan DF aktivitas atau data mentah per aktivitas untuk menghasilkan data frame baru bernama DF perilaku yang bersifat ringkasan per individu. Pada tahapan ini, itu setiap baris mewakili satu mahasiswa unik atau bukan lagi per aktivitas. Metrik perilaku yang dihasilkan itu total hari aktif atau jumlah tanggal unik saat mahasiswa login atau beraktivitas. Selanjutnya itu menggunakan total aktivitas, mengumpulkan total aktivitas. Pada total aktivitas itu frekuensi semua jenis kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Selanjutnya ada bagian total durasi video. Pengumpulan total durasi video itu akumulasi menit yang dihabiskan khusus untuk aktivitas tonton video. Nah, ada juga jumlah kuis.
di mana pada jumlah kuis ini banyaknya aktivitas mengerjakan kuis variasi kategori aktivitas yang pernah dicoba atau misal baca materi, video, serta forum. Untuk langkah pemrosesan data, itu fungsi utama dalam tahap ini adalah buat DF perilaku yang menggunakan teknik grouping dan aggregation, yaitu pengelompokan atau group by. Data dikelompokkan berdasarkan identitas tetap, yaitu NIM, nama, dan kelas. Menggunakan .apply atau lambda X PD series untuk menghitung berbagai metrik secara custom pada setiap kelompok mahasiswa. Filtrasi kondisional untuk durasi video. Program memfilter baris yang hanya berisi tonton video sebelum menjumlahkan durasinya. Untuk rata-rata skor, program mengecek apakah data kuis tersedia agar tidak terjadi error, pembagian dengan 0, atau pengembalian 0 jika kosong. Setelah itu, reset index mengubah hasil grouping kembali menjadi format tabel standar yang mudah dibaca. Hasil analisis dan eksekusi atau setelah di-run itu terlihat dari hasil eksekusi output pada kodenya, di mana contohnya mahasiswa A001 memiliki total hari aktif sebanyak 3 hari dengan total aktivitas 7 kali. Ia menghabiskan 67 menit menonton video dan mendapatkan rata-rata skor kuis 73. Contoh mahasiswa A004 sangat aktif dengan total hari aktif 5 hari, namun fokus pada durasi video yang sangat tinggi, yaitu 452 menit, tanpa mengerjakan kuis sama sekali. Jumlah kuis 0. Pada hasil ini itu sudah sesuai karena adanya validasi data mentah versus ringkasan. Jika kita melihat log awal mahasiswa 001 di DF aktivitas, ia memang memiliki aktivitas di tanggal 1, 2, dan 3 November atau 3 hari aktif. Angka ini muncul tepat pada kolom total hari aktif. Ketepatan perhitungan skor 73 untuk A001 sesuai dengan satu-satunya nilai skor yang muncul pada log aktivitasnya saat mengerjakan kuis. Penanganan nilai kosong. Mahasiswa A001 yang hanya melakukan satu aktivitas atau tonton video secara benar menampilkan nilai 0 pada kolom rata-rata skor kuis karena memang tidak ada data kuis untuknya. Jadi, kesimpulan, eksekusi program berhasil mereduksi ratusan baris data aktivitas menjadi 50 baris profil mahasiswa yang sangat informatif untuk melihat perilaku belajar mereka secara individual. Pada bagian ini, saya membuat fungsi label hantu. Dan pada fungsi ini, saya memberi label kepada setiap mahasiswa berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan di soal. Dan juga di fungsi ini saya menerima satu baris data mahasiswa dan mengembalikan label sesuai aturan syarat yang harus dipenuhi, yaitu total aktivitas lebih besar dari sama dengan 30, total durasi video yang ditonton lebih besar sama dengan 600, jumlah kuis kurang dari sama dengan 1, dan juga jenis aktivitas berbeda kurang dari sama dengan 2. Di sini, jika semua syarat terpenuhi, akan ke return potensial hantu. Jika satu saja tidak terpenuhi, maka langsung ke return normal. Lalu di sini saya menambahkan kolom label pada DF perilaku. Saya menggunakan apply agar fungsi dijalankan untuk setiap mahasiswa. Hasilnya
kolom baru label yang nilainya hanya potensial hantu atau normal. Lalu saya mengecek hasilnya untuk memastikan label apakah sudah terpasang dengan benar. Saya membuat ringkasan potensial mahasiswa hantu untuk setiap kelas dalam bentuk struktur data dictionary pada bagian ini, agar untuk mempermudah dalam melihat perbandingan antara kelas tanpa perlu melihat data per mahasiswa. Saya juga memulai dengan membuat dictionary kosong bernama ringkasan hantu. Lalu saya melakukan looping untuk setiap kelas yang ada di data perilaku mahasiswa untuk setiap kelas. Saya mau filter data mahasiswa yang berasal dari kelas tersebut. Kemudian menghitung 3 hal utama, yaitu jumlah mahasiswa, lalu jumlah mahasiswa yang berlabel hantu, dan persentase mahasiswa potensial hantu di kelas tersebut. Persentase dihitung dengan membagi jumlah mahasiswa hantu dengan total mahasiswa di kelas, lalu dikalikan 100 dan memperoleh hasilnya hingga 2 angka desimal agar mudah untuk dibaca. Selanjutnya, seluruh hasil per kelas kemudian disimpan ke dalam dictionary ringkasan hantu dengan format yang konsisten, sehingga menghasilkan data setiap kelas seperti kelas A, kelas B, kelas C yang masing-masing dengan ringkasan statistiknya. Selanjutnya, di-print dictionary-nya sehingga menghasilkan hasil. Selanjutnya pada code ke-6 itu sama seperti code yang kelima tadi. Caranya itu melakukan yang namanya analisis setiap mahasiswa. Nah, jika semua mahasiswa itu tidak memenuhi syarat yang telah ada tadi, itu mereka akan dilabeli sebagai mahasiswa normal. Nah, pada hasil akhir atau eksekusi program, kita melakukan running. Berdasarkan hasil itu ringkasan per kelas, program berhasil membagi 50 mahasiswa ke dalam 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Nah, pada tahap hasil analisis, pada data yang ditampilkan itu 0% mahasiswa terdeteksi sebagai potensial hantu. Artinya, semua mahasiswa seperti mahasiswa 01 sampai mahasiswa 10 masih dalam kategori perilaku belajar yang wajar dan seimbang. Untuk pada akurasi itu hasil ini sesuai karena meskipun ada mahasiswa seperti A08 yang menonton video sangat lama yaitu 610 menit, total aktivitasnya masih sedikit sehingga tidak dianggap sebagai hantu. Kode ini adalah alat deteksi otomatis untuk melihat siapa saja mahasiswa yang terlihat rajin menonton, tetapi sebenarnya hanya memutar video terus-menerus tanpa benar-benar mengerjakan tugas atau kuis. Di bagian G, saya melakukan analisis singkat untuk melihat apakah terdapat mahasiswa yang teridentifikasi sebagai potensial hantu. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya, pertama, saya memperoleh data DF perilaku untuk mengambil mahasiswa yang memiliki label potensial hantu. Hasil filter ini disimpan ke dalam variabel DF hantu. Kemudian, saya menampilkan daftar NIM, nama, dan kelas dari setiap mahasiswa yang termasuk ke dalam kategori. Selanjutnya, saya menggunakan percabangan if untuk mengecek apakah jumlah mahasiswa potensial hantu lebih dari 0. Jika terdapat mahasiswa yang berlabel potensial hantu, maka saya akan mengambil satu mahasiswa sebagai contoh.
Mahasiswa ini dianalisis berdasarkan beberapa indikator seperti total aktivitas, total durasi nonton video, jumlah kuis, dan variasi jenis aktivitas. Sebagai perbandingan, saya mengambil satu mahasiswa normal dari kelas yang sama. Tujuannya untuk melihat perbedaan perilaku antara mahasiswa potensial hantu dan mahasiswa yang normal. If di sini jika ada yang potensial hantu, dan else jika tidak ditemukan mahasiswa hantu, maka akan menampilkan penjelasan bahwa hal ini menunjukkan tidak ada mahasiswa yang memenuhi seluruh kriteria potensial hantu secara bersamaan, yang berarti meskipun ada yang aktif, mereka tetap menunjukkan variasi aktivitas. Pada bagian H ini adalah untuk memberikan skor pada perilaku belajar mahasiswa berdasarkan urutan aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Nah, definisi parameter keberhasilannya itu di bagian awal fungsi extra underscore sequence underscore score. Saya menemukan standar ideal yang diinginkan. Seperti urutan idealnya yaitu tonton video, baca materi, kerjakan kuis, dan forum diskusi, yang artinya mahasiswa ini yang sudah melakukan 4 hal ini secara berurutan itu dianggap sempurna. Nah, untuk urutan terbaik, daftar yang dibalik dari ideal atau dimulai dari forum diskusi ke menonton video. Pada pemrosesan data per mahasiswa, fungsi ini bekerja secara spesifik untuk satu NIM mahasiswa pada satu waktu. Filter data yang diambil yaitu semua catatan aktivitas hanya untuk mahasiswa tersebut dari data frame utama. Dengan menggunakan code group by tanggal, karena penilaian dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan mahasiswa dalam satu hari kalender yang sama. Logika penilaian atau scoring itu disinilah letak. Untuk logika penilaian atau scoring itu keluar 0.0 karena pengurutan waktu, yaitu aktivitas diurutkan berdasarkan date time mulai. Berdasarkan kaku sama dengan kode membandingkan list aktivitas mahasiswa atau SEC dengan list ideal menggunakan operator sama dengan. Agar dapat skor 1.0, mahasiswa harus melakukan 4 aktivitas tersebut. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, dan tidak boleh ada aktivitas lain di antaranya. Jika mahasiswa melakukan 5 aktivitas, misalnya menonton video 2 kali, maka SEC sama dengan ideal, menjadi false dan skornya adalah 0.0. Perhitungan rata-rata akhir. Setelah semua hari diperiksa, kode menghitung rata-rata skor dari seluruh hari yang ada, yaitu return sum scores atau len scores. Jika dari semua hari tidak ada satupun yang urutannya pas 100% dengan ideal atau terbalik, maka rata-ratanya akan tetap 0. Mengapa hasilnya 0 semua? Itu karena aktivitasnya dilakukan berulang oleh mahasiswa. Mungkin saja berupa menonton video berkali-kali dalam sehari, sehingga list SEC menjadi lebih panjang dari 4 elemen. Dan pada aktivitasnya tidak lengkap, yaitu mahasiswa mungkin hanya melakukan 2 atau 3 aktivitas saja dalam sehari. Selanjutnya itu ketidaksesuaian string. Ada beberapa penulisan antara data di database dengan variabel ideal, misalnya huruf kapital atau spasi. Pada bagian I,
itu diminta untuk menganalisis perilaku belajar mahasiswa berdasarkan data aktivitas digital mereka yang dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu penilaian urutan belajar dan segmentasi sesi belajar. Pada tahap analisis urutan belajar atau sequence scoring, ini bertujuan untuk menilai apakah mahasiswa mengikuti urutan belajar yang benar atau ideal. Nah, pada tahapan ini itu dilakukan yang namanya definisi urutan ideal. Kita menetapkan standar ideal sebagai tonton video, baca materi, kerjakan kuis, dan forum diskusi. Proses permahasiswa itu fungsi extract underscore sequence underscore score itu memfilter data berdasarkan NIM dan pengelompokannya per tanggal. Pada logika penilaian itu dilakukan secara skor. Yang pertama, skor 1.0 jika urutan aktivitas mahasiswa persis sama dengan daftar atau ideal. Untuk skor 0,5 itu jika urutannya terbalik dari daftar ideal. Skor 0,0 itu jika urutannya acak atau tidak lengkap. Kode ini itu menghitung rata-rata skor dari seluruh hari aktivitas mahasiswa tersebut. Yang kedua, tahapan selanjutnya itu melakukan yang namanya segmentasi sesi belajar. Nah, pada tahapan ini itu mendefinisikan apa yang disebut sebagai satu sesi belajar berdasarkan jeda waktu, yang dimana aturannya itu 30 menit. Sebuah aktivitas dianggap sebagai sesi baru jika terjadi jeda lebih dari 30 menit dari aktivitas sebelumnya, serta mahasiswa akan berganti tanggal dan hari. Pemberian ID sesi itu menggunakan fungsi .comSum untuk memberikan nomor unik pada setiap sesi yang terdeteksi. Pada bagian deteksi anomali itu merangkum hasil segmentasi untuk ditarik kesimpulan. Pada tahap agregasi data atau untuk setiap mahasiswa, kode menghitung rata-rata durasi sesi. Total menit belajar dibagi jumlah sesi. Untuk rata-rata aktivitas per sesi itu berapa banyak hal yang dilakukan mahasiswa dalam satu sesi. Pada analisis output itu mahasiswa terlama mencari siapa yang memiliki rata-rata durasi sesi paling panjang. Contohnya mahasiswa dengan NIM 40 dengan 123,80 menit. Mahasiswa yang terpadat itu mencari siapa yang paling banyak melakukan aktivitas dalam satu sesi. Itu mahasiswa NIM 11 dengan 3,50 aktivitas atau sesi. Untuk cek potensial hantu, ini adalah fitur yang untuk mendeteksi akun yang dicurigai tidak belajar dengan benar. Dengan kriteria mahasiswa yang sudah dilabeli potensial underscore hantu dan memiliki rata-rata aktivitas sangat sedikit, yaitu kurang dari 1,5 aktivitas per sesi. Mengapa hasil rata-rata underscore urut underscore ideal itu bernilai 0,0? Itu karena berdasarkan kode, nilai 0,0 muncul karena perbandingan sek sama dengan ideal. Itu sangat sensitif. Jika mahasiswa melakukan 5 aktivitas, misalnya menonton video 2 kali, maka list tersebut tidak akan dianggap sama dengan list ideal yang isinya hanya 4 elemen, sehingga skornya jatuh ke 0,0. Dari seluruh kode, kesimpulan komprehensif mengenai alur kerja dan tujuan dari program analisis data mahasiswa, yaitu program ini dirancang sebagai sistem analisis perilaku
dan deteksi anomali belajar mahasiswa yang terbagi dalam 3 fokus utama. Di mana yang pertama itu evaluasi kedisiplinan alur belajar atau sequence analysis. Pada program ini itu mencoba menilai kualitas belajar mahasiswa berdasarkan urutan aktivitas harian mereka. Yang kedua itu segmentasi dan statistik sesi belajar atau session monitoring. Program ini secara cerdas membagi aktivitas mahasiswa ke dalam sesi untuk memahami pola ketahanan belajar. Yang ketiga itu deteksi mahasiswa hantu atau anomaly detection. Pada fungsi ini, yang paling krusial adalah kemampuan program untuk mendeteksi potensi kecurangan atau perilaku belajar yang tidak efektif. Secara keseluruhannya, kode ini adalah alat audit akademik yang tidak hanya melihat nilai akhir, tetapi membedah bagaimana mahasiswa tersebut belajar melalui data log aktivitas untuk memastikan proses belajar berjalan secara wajar dan berkualitas. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.